Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK. Oke, seperti biasa kita bakal membahas mengenai episode terupdate Ultrashi Ultimate 3 ya. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-9 yang berjudul Sayap di Hari Itu. Baiklah, jujur untuk episode kali ini itu membuat kita sangat merinding banget ya. Apalagi untuk episode kali ini juga banyak rahasia yang terungkap yang membuat kita secara tidak terduga itu wah ini terasa semakin seru banget nih pada serial Ultimate 3 kali ini. Gak ada rasa ampasnya sama sekali ya. Jadi langsung aja kita membahas pada awal scan di episode 9 yang dimana kita ditunjukkan mengenai 30 juta tahun yang lalu. Itu si Yuza itu diserang oleh Gargorgon ya atas perintahnya si Carmilla. Tapi sayangnya si Gargorgon itu kena senjata makan tuan ya, yang dimana si Yuza itu menyerang balik atau memantul serangan tersebut itu ke Gargorgon itu sendiri lah. Oke, intinya sih seperti flashbacknya si Yuza ya. Dan kembali ke masa kini di universe-nya Trigger. Di sini si Pak Mizukuni telah muncul kembali ya setelah absen pada dari episode 5 ya, kalau tidak salah. Jadi di sini beliau juga ingin menyampaikan pada mereka mengenai fenomena yang terjadi di dunia saat itu. Ya dimana beliau ini juga menunjukkan dengan apa ya, seperti item atau aksesoris yang sering dipakai oleh gas gitu. Itu salah satu Easter egg. Nah, sambil menunjukkan gambar ini diperlihatkan mengenai keempat monster yang dulu pernah muncul sekitar 30 juta tahun yang lalu. Antaranya Gomora, Gubila, sama Death Drago dengan apa ya yang satunya lagi, Yamakagi. Aduh, gue lupa pula. Nih, kalau setahuku namanya yang satu ini ya. Oke, jadi intinya keempat monster tersebut itu merupakan monster yang pernah muncul sekitar 30 juta tahun yang lalu. Dan sebelum itu si Trigger sudah menghadapi Death Drago sama Gubila versi peradaban kuno ya, atau monster kuno maksudnya. Oke, jadi selain itu juga, oh ya, by the way, untuk gambar ini diperlihatkan dari seluruh dunia yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Oke, selain itu juga ada membuat hal yang sangat terkejut bahwa di Mesir ada sebuah batu kuno yang menunjukkan seperti ramalan gitu nih. Dan di Instagram ada salah satu narasumber menjelaskan tentang gambar yang satu ini ya. Ini berupa kelima monster yang pernah muncul di serial Ultimate 3. Ya dimana di atas Zoiger, kirinya Melba, bawah kirinya Goza, kemudian di kanannya itu si Gijera ya, yang muncul di episode 45. Dan yang terakhir adalah si Gara, yang merupakan monster yang bertubuh kebal di episode 39 Ultimate 3. Dan sepertinya ini akan menjadi penelitian besar untuk diteliti secara detail agar terungkap semuanya gitu. Dan di sini Pak Mizukuni juga apa ya, pada hari itu juga dengan waktu yang tepat ingin menceritakan seluruh rahasia yang beliau ceritakan pada anaknya sendiri, yaitu si Yuna. Nah, jadi intinya sih untuk episode kali ini secara apa ya, keseluruhannya itu rahasianya diungkap satu persatu gitu. Begitu juga dengan Kapten Seiya ya, yang diberitahu oleh beliau untuk mengungkapkan seluruh rahasia yang mereka rendamkan selama itu. Intinya sih dalam waktu bersamaan ya. Jadi kita ke poin aja, ke Pak Mizukuni bersama anaknya yaitu si Yuna, ya dimana beliau menceritakan tentang masa lalu beliau ya. Jadi mana si Pak Mizukuni itu ternyata dari dimensinya Ultraman 3 atau Neo Pointer gitu di universe-nya 3 sama Daina. Intinya beliau itu bukan manusia asli di universe-nya 3, melainkan beliau tersebut itu di universe-nya Ultraman 3 dan Ultraman Daina gitu. Tapi di sini juga beliau menjelaskan ya bagaimana beliau itu bisa terjebak di universe-nya
universe-nya Trigger ya, sambil menunjukkan Gutswing di sini. Wow, di sini merupakan scan yang paling membuat kita merinding banget ya, apalagi dengan menceritakan kisah sekaligus. Di sini juga menceritakan tentang Ultraman 3. Bahwa episode ini Ultraman 3 itu baru diceritakan kepada keseluruhan member God Celeste, dan juga yang paling utama adalah Yuna itu sendiri. Kecuali si Ignis sih yang kali ini absen ya. Mengenai raksasa cahaya yang pertama kali beliau kenal itu di universe-nya 3 sama Dyna, bahwa raksasa cahaya itu telah begitu banyak membantu dan juga melindungi umat manusia di universe-nya 3 sama Dyna. Dan dengan menceritakan tentang Ultraman 3 itu secara keseluruhannya pun itu membuat mereka seperti wah, rasa shock banget gitu dengan fakta yang sebenarnya gitu. Terutama untuk si Kengo, bahwa Ultraman 3 itu seperti gimana ya, seperti menyerupai dirinya gitu, merupakan sesama ras gitu. Tapi kurang pasti apakah dia itu merinding akan legenda raksasa kuno seperti itu atau hal yang lainnya gitu. Ya pasti itu membuat dia merinding banget tuh, sangat wah, Ultraman 3 shock banget gitu. Bener-bener membuat surprise secara keseluruhannya ya, apalagi untuk kita sendiri sebagai fans Ultraman 3 gitu. Dan di sini juga beliau menceritakan bagaimana beliau itu bisa berada di universe-nya si Trigger itu sendiri. Nah, beliau itu menceritakan karena di saat dia menaiki Gaswing itu, tiba-tiba beliau itu disedot oleh sebut saja fenomena wormhole ya, jadi mana itu merupakan seperti lubang cacing itu membawa suatu dimensi lain itu ke dimensi yang tidak beliau ketahui gitu, yang dimana pada akhirnya dia pun terdampar pada universe-nya Ultraman Trigger ya. Dan di situ pun terjadi setelah 30 tahun kemudian setelah beliau itu muncul di universe-nya Trigger, yang menjadi kehidupan baru untuk beliau itu sendiri. Dan yang menjadikan pertanyaan untuk kita semuanya itu, apakah beliau tersebut itu merupakan salah satu member Guts yang merupakan salah satu dari anggota Guts itu sendiri di universe-nya Ultraman 3 sama Ultraman Dyna? Ya, welcome gitu pasti sih. Yang pasti di sini ditujukan mengenai Gaswing, yang di ujung sayapnya itu ditujukan logo TPC ya, bukan Guts. Tapi kemungkinan beliau ini memakai Gaswing itu sebagai anggota TPC sih, TPC maksudnya itu. Yang pasti masih belum terungkap kalau beliau ini merupakan benar-benar anggota Guts gitu. Intinya sih pakai Gaswing gitu aja dengan logo TPC. Mungkin karena beliau itu ada anggota TPC, jadi dia pakai yang Gaswing itu dengan khusus TPC itu sendiri. Oke, selain menceritakan tentang rahasia terbesarnya, terutama menceritakan tentang Ultraman 3, di sini si Pak Mizukuni memberikan sebuah kalung yang seperti berupa cincin gitulah atas pemberian dari ibu kandungnya si Yuna ya, atau istrinya Pak Mizukuni, yaitu Yurika kalau tidak salah ya. Intinya sih diperankan oleh si Go Onjer Yellow. Kalau fans Super Sentai pasti tahu siapa gadis tersebut yang dimaksud ya. Oke, jadi ini merupakan surprise untuk si Yuna, karena hari itu juga si Yuna ternyata ulang tahun yang ke-18. Makanya pada waktu yang tepat itu baru diceritakan semua rahasia yang disimpan oleh si Pak Mizukuni itu sendiri, dan juga si Kapten Seiya di markasnya God Celeste ya. Oke, belum sampai di situ. Di sini tiba-tiba diberitahu oleh si Yuzai bahwa si Gargogon sebentar lagi akan bangkit. Jadi was-was gitu. Dan benar, si Gargogon itu bangkit karena ulahnya si Camilla ya. Dan padanya si Gargogon pun langsung muncul di permukaan yang menghancurkan di sekitarnya gitulah. Oke,
Di sini intinya mereka semuanya langsung bergegas di lokasi yang dituju ya. Dan gas Falconnya itu pas menyerangnya itu tiba-tiba kena serangan dari si Gargogon, dan di situ hampir mengenai Pak Mizukuni dan juga si Yuna. Untungnya sih Kingo langsung berubah jadi Ultraman 3 ya, dan langsung menyelamatkan mereka berdua. Dan terjadi pertarungan antara si Ultraman 3 dan juga si Gargogon. Nah, selain itu juga si Pak Mizukuni pun ingin kembali memakai si Gaswing ini sambil mengucap kepada anaknya untuk melindunginya. Pokoknya intinya sih Pak Mizukuni ingin melindungi si Yuna dari segala bahaya gitu. Belum sampai di situ, mereka hampir saja ketimbun oleh batu besar yang untungnya diselamatin oleh si Akito ya, yang on time dalam menyelamatkan mereka berdua. Dan di sini pada akhirnya beliau kembali memakai Gaswing dengan cara yang berbeda ya. Intinya sih seperti Gas Falcon lah, yang dimana itu pakai VR ya, VR yang bisa mengendalikan pesawat itu secara otomatis. Pokoknya seperti main game gitulah. Dan di sini kita lihat ya, dengan memakai Gaswing tersebut pun wah, nostalgia banget. Apalagi dengan memasukin insertnya OS Ultraman 3 yang kita sering dengar ya di serial Ultraman 3 ya. Teman-teman semuanya pasti tahu apa yang dimaksud gitu. Dan hebatnya di sini berkali-kali diserang oleh Gargogon, itu Gaswing yang dipakai oleh beliau si Pak Mizukuni itu tetap bisa bangkit apapun yang terjadi gitu. Apalagi pas pertama kali serang itu di ujung bahunya si Gargogon itu langsung pada mati semuanya gara-gara kena serangan si Gaswing itu. Dan di situ si Tiga hampir sempat kewalahan ya dalam menghadapinya itu. Apalagi pas hampir mau jadi batu si Gaswing itu, dan kehilangan koneksinya hilang gitu. Tapi beliau itu tetap ingin make Gaswing itu, apalagi dengan make mata batin gitu. Dan benar saja itu headshot atau eye shot ya maksudnya. Itu pada akhirnya si Gargogon berhasil dikalahkan berkat kerjasama Gaswing dan juga Ultraman Trigger. Wah, emang luar biasa si Pak Mizukuni ya. Beliau yang merupakan begitu berpengalaman pakai Gaswing. Itu pun si Gargogon itu sampai berhasil dikalahkan gitu. Wow, luar biasa banget nih. Dan sebelum si Gargogon itu dikalahkan oleh si Gaswing sama Ultraman Trigger, di sini pun diperlihatkan ya mengenai Yuzari yang melindungi mereka berdua ya, si Yuna sama si Akito. Karena si Yuna itu juga mengetahui bahwa si Yuzari itu ada dalam dirinya, karena si Yuna itu seperti benar-benar keturunannya si Yuzari gitu, karena persis gitu. Dan selain itu juga mengenai si Dagon sama Hyuga itu kayak hanya gimana ya, sebut saja seperti kayak memantau akan kebangkitannya si Yuzari itu sendiri. Sedangkan kalau untuk si Dagon itu kayaknya mintanya masih berpengaruh sama dirinya itu ya. Pada akhirnya dia pun langsung cabut pada lokasi itu ya. Kayaknya nggak terlalu penting sih, mungkin di next episode aja kali ya. Jadi untuk akhir ceritanya pun mereka langsung merayakan hari ulang tahunnya si Yuna ya. Dan yang paling anehnya itu mengenai si Akito yang memberi senjata ya kayak stun gun gitu ke si Yuna. Ya mungkin karena si Akito itu agak lemah, mungkin karena Yuna itu jago bela diri, makanya perlu tambahan senjata yang berupa stun gun gitu. Tapi kayaknya kan cocok untuk si Yuna itu sendiri sih. Dan di akhir cerita pun langsung berakhir dengan memperlihatkan gambaran baru di batu kuno itu ya, yang ditujukan tentang gambar Eternity Core. Nah, teman-teman semua juga lihat nih, tuh, ini gambarnya seperti berupa Eternity Core. Wow, itu sangat membuat kita merinding banget tuh.
Apalagi sebelum itu kan batunya itu kan gambarnya itu kan ada 2 gambar yang ditutup yang masih belum diketahui. Tapi saat ini baru 1 gambar yang diungkapkan pada kita semuanya, yang ternyata gambar tersebut itu ternyata Eternity Core. Apakah benar demikian? Ya, yang pasti ini merupakan hint untuk episode yang akan mendatang nantinya. Dan sedangkan yang satu lagi ini masih belum terungkap ya. Yang di kiri atas tuh sepertinya masih ada gambar yang belum kita ketahui. Tapi yang pasti kita akan dapatkan fakta yang sesungguhnya yang bakalan diungkapkan di episode yang akan mendatang nantinya. Baiklah, demikianlah untuk episode 9 yang bisa aku bahas untuk video kali ini ya. Dan jujur, ini merupakan episode yang sangat merinding untuk kita semuanya. Apalagi, wah, ini kayaknya cerita si Ultimate Trigger ini semakin lama semakin seru banget nih. Karena rahasia yang diceritakan pun langsung diungkapkan untuk kita semuanya gitu. Wah, apalagi ada salah satu fans yang mengira atau meramalkan sebut saja gitu ya, bahwa kemungkinan si Daigo, apakah Daigo kembali? Untuk saat ini semuanya tergantung dengan situasinya ya. Yang dimana kan Hiroshi Nagano kan merupakan salah satu member fisik dalam awal November nanti kan bakal bubar ya. Bisa jadi ada kesempatan untuk Hiroshi Nagano itu sendiri sebagai Daigo itu bakalan kembali di serial ataupun di movie. Ya tergantung dengan situasinya saat ini lah. Yang bisa kita lakukan sih hanya terus berdoa agar semuanya menjadi kenyataan gitu. Jadi mungkin di next video kemungkinan akan terjadi adegan kocak kah? Ya belum tahu sih, soalnya si Dago itu kayak saat tingkah ya. Nanti kan untuk episode selanjutnya yang akan kita bahas untuk next video ya. Baiklah, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasanya jangan lupa like, comment, dan share. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe di channel YouTube kalau saya siapkan. Dan apabila aku ada kesan dan kekurangan serta apa yang mau ucapkan pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Karena gua bukan makhluk yang sebenar, dan yang sebenar itu hanya sahabat kita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.